Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman penghobi tabu lampot, tanaman buah dalam pot ya. Nah, kali ini tabu lampot yang saya review adalah tabu lampot jambu kristal ya. Pot size-nya 60. Jadi jumbo. Nah, ini bisa bertahun-tahun bertahan. Kalaupun mau bisa sampai 5-7 tahun, ya paling solusinya di bonsai atau batang atau ranting yang sudah tinggi dicangkok. Nah, jadi bentuknya masih seperti ini. Ini sudah menghasilkan 7 batang cangkok dan ini sudah 1 tahun lebih. Kemudian sudah berbuah berapa kali ya? Ini buah keempat teman-teman. Buah keempat. Nah, ini buahnya udah mulai muncul lagi. Buah keempatnya sudah yang sebesar kelereng dan bola pingpong sudah ada 3. Sudah ada 3. Jadi penghobi tabu lampot, jika teman-teman misalkan memang belum paham, nah kalau mau beli tanaman seperti ini aja, jadi sudah jadi, ini sudah jadi. Jadi teman-teman tinggal mangkas sedikit, kemudian ngerawat sedikit, nyiram sedikit, kasih pupuk tiap bulan di atasnya. Nah, itu sudah cukup. Tapi kalau memang teman-teman pengen nyoba dari awal, pertama kali adalah pemilihan bibit ya. Pemilihan bibit, jadi bibitnya itu usahakan yang batangnya sudah besar seperti sejempol kaki, kemudian syukur-syukur sudah berumur, syukur-syukur sudah membawa buah di pembibitan di polybagnya. Nah, itu membuktikan bahwa dia nggak mandul. Kemudian pilihlah pot yang sudah besar, karena kalau potnya makin besar, medianya makin banyak, tentunya proses perkembangannya juga akan lebih cepat. Jadi seperti ini bisa terlihat subur, calon bunganya banyak sekali, masya Allah. Tadinya kan hanya lurus seperti ini satu saja kan, kemudian ke samping, ke atas dan sebagainya. Jadi pembibitannya saya pilih yang cangkok ya, batangnya yang besar, kemudian usianya sudah cukup matang, 3-6 bulan, jadi nggak fresh cangkok saya. Bahkan ketika di polybag itu dia udah membawa bunga. Bahkan di polybagnya itu waktu itu saya ngambilnya yang sudah polybag 50, polybag yang udah besar dan sudah ada buahnya, itu menandakan bahwa dia tidak mandul. Kemudian saya pilih pot yang 60 ya, besar banget 60 ini. Lalu kemudian ada batang, ada pot, kemudian apa lagi ya, media tanam. Media tanamnya saya pakai sekam, kotoran hewan atau kohe sama tanah. Nah, untuk sekamnya saya paling banyak. Kalau orang kan dominannya 1:1:1. Kalau saya enggak, jadi boleh dibilang sekamnya hampir 50%, 30%-nya kohe, 20%-nya tanah. Karena tanah kan sifatnya memang agak berat ya. Jadi kalau pot 60 memang kalau diangkat agak berat. Ini tadi saya seret. Kemudian tadi kan batangnya sudah, potnya sudah, media tanamnya sudah. Kemudian waktu penanaman usahakan simetris ya. Jadi dia di tengah-tengah, jadi biar lebih indah saja di tengah-tengah. Kemudian biasanya kalau di pot itu kan di bawahnya ada lubang, nah itu harus dilubangin semua. 6-6-nya harus lubang, atau 8 atau 16. Kemudian di atasnya harus ditaruh pecahan genteng atau di atas lubang itu ya, jadi biar sirkulasi airnya juga bagus. Pecahan genteng, pecahan bata merah, styrofoam juga bisa. Itu tujuannya biar tidak terlalu basah, karena kalau basah nggak bagus juga buat jambu kristal, buat pertumbuhannya gitu. Nanti bisa busuk akar dan sebagainya. Nah, jadi media tanamnya dicampur. Jadi saya pikir pemilihan batang oke, dari cangkok, kemudian yang usianya besar dan sudah lama dari turun cangkok, kemudian potnya, media tanamnya juga sudah, penanganannya juga sudah. Nah, kemudian kalau di awal-awal itu memang ada sih yang kadang-kadang sudah muncul bunganya juga ada, muncul buahnya juga sudah ada. Tapi sebenarnya fokus di awal itu adalah pembesaran batang, maksudnya perbanyakan ranting, kemudian perbanyakan akar. Nah, dari situ dengan sendirinya nanti buah itu pasti akan muncul. Kalau memang sudah nyaman seperti ini, nah buah akan muncul teman-teman. Buah itu dengan sendirinya nanti akan muncul. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Lalu kemudian perawan selang berapa bulan, kemudian pagi sore kan disiram, kemudian kena sinar matahari. Kadang-kadang kita puter tuh
180 derajat lah, pokoknya kita putar jadi biar rata kena sinar mataharinya. Kemudian sebulan sekali di atasnya kita tambahin media tanam yang sudah jadi, yang kita beli di tukang tanaman, atau kita kasih pupuk di atasnya. Kemudian nanti kita media tanam yang di pinggir itu kita tengahin, nanti kita siram pagi sore ya, pagi sore. Kemudian ranting-ranting susu yang di tengah itu nanti kita buang, jadi biar kalau di tengah kan nggak kena sinar matahari. Kemudian daun-daun tua kita buang, daun-daun tua yang dipangkal ya. Kemudian yang pucuk-pucuk itu kita potek-potekin, pucuk-pucuknya kita potek-potekin. Nah oke, kemudian biasanya kan kita cek hama ya, kutu putih di belakang daun, kemudian telur semut di belakang daun muda. Itu sih, jadi fokusnya biar pembesaran ranting, perbanyakan akar. Nah nanti kalau sudah nyaman, semua sudah kita lakukan, nanti dengan sendirinya kok pasti akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, kondisinya pasti akan seperti ini. Ya oke, jadi bagi penghobi tabu lampot, silahkan mencoba budidaya tabu lampot jambu kristal dalam pot ya. Cuma saya bicara tadi yang paling ideal, jadi dari pembelian bibit, pot, kemudian media tanam, kemudian perawatan dan sebagainya. Adapun kalau misalkan saya nyarinya yang kecil, saya belinya ya fresh cangkok, oke, nggak apa-apa sih, cuma memang resikonya agak lama. Tapi fokuskan dulu ke perbanyakan akar, perbanyakan ranting, nanti dengan sendirinya pasti buah akan muncul. Kalau ya itu tadi ada perawatan rutin ya yang sudah saya sebutkan. Oke, saya kira itu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat semuanya dan selamat mencoba.